Soalnya, contohnya penyakit DM, kemudian diabetes, kemudian hipertensi, darah tinggi, kemudian ada juga penyakit jantung, yang jantung atau penyakit kardiovaskuler. Penyakit-penyakit komorbid ini dia merupakan suatu faktor yang bisa memperparah gejala dari COVID itu sendiri. Kebanyakan diberitakan bahwa orang-orang yang pada umumnya meninggal dengan COVID itu biasanya disertai dengan komorbid. Nah, untuk penyakit komorbid sendiri memang untuk nutrisi tidak merupakan suatu terapi utama, tapi nutrisi ini menjadi terapi suportif karena dia bisa istilahnya itu memperkuat atau memperbaiki sistem dari imun tubuh kita, yang terutama yang sangat lemah pada orang-orang dengan penyakit komorbid tersebut. Kemudian walaupun kita tidak harus selalu mengandalkan nutrisi sendiri sebagai suatu istilahnya kayak peluru gitu, yang kita kalau tembakan dia akan langsung tepat pada sasaran, tetapi kita juga menganggap bahwa nutrisi ini dia menjadi supporter utama untuk perbaikan dalam sistem imunitas tubuh kita. Walaupun efeknya itu tidak akan langsung dalam jangka pendek, dia akan berlangsung dalam berminggu-minggu, berbulan-bulan, ataupun bertahun-tahun. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Teman-teman, kira-kira nutrisi seperti apa yang kita bisa peroleh untuk yang penting dalam proses pandemi ini sendiri? Yang pertama yaitu multivitamin. Multivitamin itu yang pertama contohnya vitamin A. Kita mulai vitamin A. Vitamin A itu dia mengandung zat namanya zat retinoid. Zat retinoid itu dia fungsinya cenderung ke arah mukosa. Mukosa itu jadi vitamin A itu dia membantu mempertahankan barrier pertama. Barrier pertama itu sistem pertahanan pertama yang ada di mukosa. Dimana kita ketahui bahwa COVID-19 ini dia menyerang pada daerah-daerah mukosa. Nah, makanya itu kita harus rajin cuci tangan sebelum menyentuh wajah. Karena kalau kita tidak rajin cuci tangan sebelum menyentuh wajah, kita bisa terinfeksi COVID. Kalau tangan kita terkontaminasi dengan virus COVID, kita menyentuh wajah, kan daerah wajah ini penuh dengan mukosa. Misalnya daerah mata, kemudian hidung, kemudian daerah mulut. Nah, itulah yang membuat kita wajib untuk terus menjaga PHBS. Untuk sumber dari vitamin A sendiri kita bisa dapat dari makanan-makanan seperti hati sapi, kemudian sayur-sayuran seperti wortel, kemudian brokoli, bayam, kemudian bisa juga dari daging-daging atau sayuran yang lainnya. Oke, yang kedua yaitu vitamin C. Vitamin C ini kalau kita biasanya kalau untuk terapi dari COVID sendiri, komponen vitamin yang dipakai itu adalah vitamin C. Walaupun dengan dosis yang tinggi, tetapi untuk menjaga kita bisa memperoleh asupan vitamin C juga dari bahan makanan yang kita makan. Vitamin C paling baik itu adalah dari buah-buahan, contohnya seperti salad buah yang saya makan ini tadi. Vitamin C itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk dia memang secara tidak langsung dia membantu untuk membantu sel darah putih untuk menyerang virus-virus yang masuk. Jadi dia membantu pertahanan yang kedua, yang lain yaitu pertahanan dari sel darah putih, teman-teman. Jadi makanya kita penting untuk mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C tentunya. Yang berikut adalah vitamin D. Vitamin D ini sebenarnya asupan dari makanannya agak sulit ya kita mendapatkan asupan makanan dari vitamin D. Maksudnya contohnya itu agak sulit. Tapi vitamin D kita bisa peroleh dari sintesis tubuh kita sendiri. Bagaimana caranya untuk sintesis tubuh kita memproduksi vitamin D itu dengan baik? Yaitu dengan cara kita rajin untuk berjemur. Oke. Kemudian yang berikutnya ada vitamin E. Vitamin E ini dia fungsinya lebih ke arah antioksidan. Walaupun dia tidak secara langsung dia menurunkan infeksi dari COVID, tetapi dia fungsinya yaitu sebagai antioksidan. Nah, antioksidannya ini dia vitamin E itu kan dia cenderung dia larut di dalam lemak, sehingga pada saat dia masuk ke dalam tubuh dia mampu menembus saluran darah
sour membran dari dinding sel itu. Kemudian dia mencoba menghentikan atau menurunkan produksi dari sitokin. Dimana kita ketahui bahwa sitokin ini badai sitokin yang terjadi, artinya peningkatan produksi sitokin yang terjadi ini yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala klinis yang ada pada COVID-19. Zat gizi yang berikutnya yaitu selenium. Selenium ini dia fungsinya untuk menurunkan patogenitas dari virus COVID-19. Bukan hanya virus COVID-19 tapi semua virus. Dia bisa didapatkan dari makanan-makanan yang seperti seafood, pokoknya makanan-makanan laut. Kita bisa memperoleh zat selenium dari makanan-makanan tersebut. Oke, yang berikut itu ada protein. Nah, protein ini merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk pembentukan dari sistem imun. Jadi, protein itu dia menjadi suatu bahan utama dalam proses perbaikan atau peningkatan fungsi dari sistem imun. Sehingga kita wajib untuk meningkatkan kadar protein atau mengkonsumsi protein yang baik agar tubuh kita mampu untuk melakukan regenerasi sehingga bisa meningkatkan sistem imun kita. Teman-teman, selain memenuhi kebutuhan nutrisi tadi, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam masa pandemi ini adalah yang pertama, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian tetap jaga jarak, dan stay at home seperlunya. Kalau misalnya harus keluar ya jangan terlalu sering, lebih baik di rumah aja. Kemudian yang kedua yaitu banyak konsumsi air putih, kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian ada lagi olahraga jangan lupa tetap dilakukan minimal 30 menit sehari. Kita bisa melakukan hal-hal yang cukup menyenangkan, yang menyenangkan hati kita, supaya kita bisa mereduksi rasa stres kita. Jadi kita jangan terlalu stres untuk menghadapi keadaan ini. Kemudian yang berikutnya itu berpositif thinking, karena walaupun kita sudah melakukan semua ikhtiar, tapi kalau kita tidak berpositif thinking maka semua itu akan sia-sia. Sebaliknya, kita jangan terlalu berpositif thinking sampai kita lupa dengan protokol kesehatan dan juga perilaku hidup sehat yang sudah kita jalankan. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Teman-teman jangan lupa komen di bawah, kemudian like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.